Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Senang sekali kita kembali bertemu lagi untuk mengikuti ibadah kita di hari Minggu. Adik-adik, apakah ada sukacita hari ini? Boleh angkat tangannya, apakah adik-adik ada sukacita hari ini? Luar biasa. Nah, kembali Kakak Fania akan menemani adik-adik beribadah di rumah saja. Minggu ini adalah Minggu Letare, yang berarti kasih Allah yang menghidupkan. Nah, apakah adik-adik sudah semangat mengikuti ibadah hari ini? Ada sukacita? Puji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mempersiapkan diri, kita mempersiapkan diri kita mempersiapkan Alkitab kita mulai ibadahnya ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita bangkitkan semangat kita. Sambil dengan bersukacita, kita menyanyikan pujian pertama kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, hari ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria. Hari ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Adik-adik, seperti tema pada minggu ini, kita akan belajar bagaimana kasih Allah yang menghidupkan. Nah, kasih Allah inilah yang membuat kita memiliki banyak berkat di kehidupan kita hingga sampai detik ini. Sebelum kita mendengarkan hukum Taurat yang akan kita dengarkan untuk minggu ini, marilah kita memuji Tuhan, kita nyanyikan pujian kita, mengikuti Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita nyanyikan kembali ya. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan berbicara kepada Tuhan melewati doa kita yang akan kita sampaikan. Marilah kita mempersiapkan hati kita, marilah kita menyiapkan diri kita untuk berbicara kepada Tuhan. Dan kita sampaikan doa-doa kita sambil kita menyanyikan Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Adik-adik, mari kita menundukkan kepala kita sambil kita menyerahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu hingga saat hari ini Bapa. Bapa kami di sini, puji Tuhan masih memiliki kesehatan, masih memiliki kekuatan Tuhan hingga menjalankan hidup-hidup kami Tuhan hingga saat ini. Tuhan kami bersyukur Engkau memberikan papa mama, kakak adik, keluarga di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu yang Kau limpahkan pada kami. Tuhan, pada hari ini kami berdoa, berkatilah kami Tuhan untuk seminggu ini dan untuk hari-hari yang akan kami jalani nanti. Kami sangat rindu Tuhan kepadamu dan kami sangat ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami supaya firman-Mu itu dapat menjadi berkat serta dapat kami pelajari dengan baik hingga kami mempelajari firman-Mu dan aplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami saat ini masih berada di rumah saja. Engkau berkati kami, apapun aktivitas kami. Engkau berkati juga kedua orang tua kami. Engkau berkati juga pendidikan kami, supaya kami dapat melaksanakan kegiatan kami Tuhan dengan baik dan sesuai dengan pengajaran kasih-Mu. Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang mungkin belum bisa bertemu hingga saat ini karena kami masih berada di rumah saja, guru-guru yang membimbing kami, pendeta-pendeta serta parhalado gereja yang mungkin belum bisa kami temuin satu persatu karena kami masih beribadah di rumah saja. Berkatilah kami Bapa, bimbinglah kami supaya kami dapat selalu sehat selalu Tuhan. Tuhan, kami juga mendengarkan vaksin juga sudah sampai di negeri kami. Biarlah
jemaat-jemaat-Mu juga tetap selalu sehat Tuhan, supaya dapat mengikuti protokol kesehatan yang baik Tuhan sesuai yang diterapkan oleh pemerintah. Kami juga tidak bisa melakukannya tanpa bimbingan-Mu serta tanpa bimbingan kasih-Mu juga Bapa. Berkatilah kami, bimbinglah kami supaya kami dapat tetap terus mengikuti sesuai yang disampaikan oleh-Mu dan sesuai yang disampaikan dengan ajaran kasih-Mu. Sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu yang ajaib itu ya Bapa. Inilah doa kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita persiapkan Alkitab kita, dan sambil menyambut firman Tuhan, kita menyanyikan pujian kita, Kitab Suci Hartaku. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Yuk kita mulai. Terima kasih ya Tuhan kami untuk kasih dan anugerah-Mu yang tetap melindungi kami. Biarlah waktu ini kami pakai dalam mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam kitab Matius pasal 26. Akan dimulai dari ayat 57 sampai dengan ayat 68. Yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, kita akan membaca nats ini dengan penuh hikmat. Matius pasal 26 dimulai dari ayat 57 sampai ayat 68. Demikian firman Tuhan, kita membaca. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan
Orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau mengerti jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, Anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Demikian untuk firman Tuhan. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat, sukacita, dan dalam perlindungan Tuhan. Adik-adik semua, beberapa minggu ini nats kita selalu mengingatkan kita akan perjalanan Yesus mulai dari penangkapan, dan itu menunjukkan kita juga sudah mulai dekat kepada hari-hari Prapaskah. Adik-adik semua, jika kita mengikuti dari alur cerita ini, jika kita mau berkata, apa ya keuntungan mereka kalau mau menangkap Yesus? Kan Yesus tidak salah. Yesus itu selalu menunjukkan kebenaran dan kekudusan. Dan kalau kita mau merenungkan di dalam hati, kenapa Yesus harus dihukum mati? Padahal dia kan tidak berbuat salah. Nah gitu. Adik-adik semua, tentunya jika kita hadir di dalam pada masa cerita ini, pada masa Yesus, pastinya kita ikut bersedih melihat bagaimana Yesus harus ditangkap, bagaimana Yesus harus menderita, dan bagaimana Yesus itu harus dihukum mati. Pastinya kita sedih. Dan sebagai manusia biasa, jika kita melihat kejadian tersebut, melihat Yesus harus dipukuli, diludahi, dan banyak orang yang melakukan hal kekerasan kepada Yesus, pastinya kita sangat berontak dengan itu. Adik-adik semua, jika kita hadir pada saat itu, apa ya yang boleh kita lakukan? Seperti Maria, ibu Yesus, dia tidak dapat melawan melihat para pemerintah dan penguasa-penguasa. Dia hanya menangis, dan di dalam tangisan itu berharap semua ini akan mendapat apa yang menjadi upah dari setiap perbuatan yang tidak baik yang mereka lakukan terhadap Yesus. Maka anak-anak sekolah minggu semua, jika penangkapan Yesus di sini juga menghadirkan banyak saksi-saksi palsu. Mereka berkata tuduhan-tuduhan kepada Yesus.
Tapi ketika banyak saksi palsu yang hadir di hadapan Mahkamah Agung, Mahkamah Agama di situ, kita melihat itulah bagaimana kesetiaan Yesus sebagai anak Allah. Dia tidak melawan orang-orang jahat. Dia tetap di dalam ketaatannya sebagai penyelamat anak Allah yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi penyelamat kita. Maka dia menunjukkan kesetiaan, kesabaran, ketenangan hati, dan itulah tandanya bahwa Kristus yang datang ke dunia ini untuk mengalahkan dosa, kejahatan, dan mengalahkan dunia ini yang penuh dengan kegelapan adalah menjadi suatu hikmat yang ditunjukkan oleh Yesus. Dia mengatakan kepada para pemerintah dan saksi-saksi palsu ketika mereka menuduh hal-hal, mengutarakan tuduhan-tuduhan kepada Yesus, maka Yesus katakan ketika mereka berkata, "Apakah engkau tidak melakukan tuduhan kepada saksi-saksi ini?" Yesus hanya diam. Tapi Yesus mengatakan bahwa engkau telah mengatakannya, siapa aku? Yesus katakan demikian. Maka anak-anak sekalian, anak-anak sekolah minggu, kita mau ambil dari perkara ini apa yang terjadi pada masa Yesus di sini. Tentunya kita mau melihat semua hujatan, semua tuduhan-tuduhan palsu yang dikenakan kepada Yesus itu adalah niat-niat jahat, dan itulah keinginan daging bagi orang-orang yang lahir dari dunia. Kita bukan lahir dari dunia, kita adalah anak terang. Maka niat yang menghujat, tuduhan-tuduhan palsu, bagaimana niat-niat jahat itu, kita sebagai anak Tuhan, anak terang, tidak boleh melakukan hal yang demikian. Dan ketika ada tuduhan-tuduhan palsu kepada kita, kita harus belajar dari sikap Yesus di sini. Dan ada waktu, ada saat yang tepat untuk menjawab tuduhan-tuduhan palsu tersebut. Karena Tuhan bekerja bagi kita yang berbuat kebaikan. Sehingga kita mau melihat dari nats ini, apa yang mau diajarkan kepada kita anak-anak semua, bagaimana kita untuk selalu di dalam hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jauhkan niat-niat jahat, jauhkan segala sikap untuk menuduh teman dengan tuduhan-tuduhan palsu atau kebohongan, dan itu adalah merupakan dusta, dan itu tidak baik, itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Dan jangan pernah menghina teman atau siapapun, termasuk juga para hamba Tuhan, utusan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh mereka kepada Yesus, bahwa dia adalah anak Allah, utusan Tuhan Allah Bapa kita, sehingga siapa yang menghujat dia, melakukan tuduhan palsu, mereka sudah mendapat apa yang mereka dapatkan, yakni hukuman, dan itu adalah merupakan suatu sanksi dari perilaku setiap orang yang dikuasai oleh hal dunia. Maka kita diingatkan anak-anak sekolah minggu, jangan pernah menanamkan sikap hujatan, tuduhan palsu, saksi dusta, hinaan, dan lain sebagainya. Kita diingatkan bagaimana kita untuk selalu bersikap baik, lemah lembut, sopan, penuh kasih sayang, dan mau melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, adik-adik semua, ingatlah nats ini, dan kita akan selalu berpegang teguh kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami untuk kebaikan-Mu.
Di dalam Yesus Kristus kami mendapat kehidupan yang baru karena kedatangannya menjadi keselamatan bagi kami. Untuk itu ya Tuhan Allah Bapa kami, biarlah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan untuk anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Bandung, mereka boleh bertumbuh di dalam kebaikan, kekudusan, kelemah lembutan, di dalam kasih dan setia untuk selalu berperilaku baik di dalam Tuhan saja. Ampunkan dosa kami ya Tuhan, agar kami tetap layak menjadi anak-anak-Mu. Berkati setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu, juga untuk setiap keluarga mereka di dalam satu kasih, untuk tetap berbahagia dan bersuka cita di dalam Tuhan. Inilah doa kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kini saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil bersuka cita kita mengumpulkan persembahan kita memberikan sebagian dari diri kita kepada Tuhan sambil menyanyikan pujian kita, Tanganku Namet-met. Adik-adik semua, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.